Operasional LRT Jabodebek dikeluhkan penumpang. Salah satunya terkait lamanya waktu tunggu naik LRT Jabodebek yang bisa mencapai 1 jam. Hal ini lantaran 18 trainset harus masuk meja perawatan karena kondisi roda kereta yang beroperasi sebagian besar memasuki masa perawatan pembubutan roda karena aus. Sementara itu, saat ini hanya ada 9 trainset yang beroperasi dengan kecepatannya dikurangi hingga 50%. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo menjelaskan, LRT operasional Jabodebek kemungkinan akan kembali seperti semula di minggu ke-4 November dengan headway atau waktu tunggu 15 menit. Selain soal waktu tunggu, LRT Jabodebek juga mengalami kendala mogok, tepatnya rangkaian kereta LRT Jabodebek Cibubur Line Dukuh Atas pada Rabu 1 November. Kereta LRT Jabodebek tiba-tiba mogok selama 3 menit di depan gedung Menara Saidah, akibat tidak adanya power listrik. Merespons hal ini, PLN membantah dan menyebut suplai listrik ke LRT Jabodebek dalam kondisi normal pada saat peristiwa terhentinya kereta LRT Jabodebek tersebut. Harga sejumlah bahan pangan terpantau bervariasi pada 2 November 2023. Harga beras turun dibandingkan sehari sebelumnya, meski penurunannya belum signifikan. Harga beras premium dan beras medium terpantau turun masing-masing Rp30 menjadi Rp14.970 per kilogram dan Rp13.170 per kilogram. Meski harga beras turun, namun komoditas lain seperti cabai merah keriting dan cabai rawit merah justru meroket. Semerah warnanya, kedua jenis cabai tersebut terkerek masing-masing Rp1.260 per kilogram dan Rp1.110 per kilogram. Bukan hanya cabai, harga gula konsumsi juga terpantau naik Rp50 menjadi Rp16.010. Harga gula terpantau terus menanjak sejak bulan Agustus 2023. Adu rayu Jokowi untuk mendapatkan investor di Ibu Kota Nusantara atau IKN masih terus digencarkan. Presiden Joko Widodo mengajak 100 orang CEO keliling Ibu Kota Nusantara. Acara itu digelar usai Jokowi menyatakan akan mengerem investasi asing di IKN. Jokowi memulai tur IKN bersama para CEO dengan berkunjung ke Persemayan Mentawir. Setelah itu, Jokowi dan CEO beranjak ke kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Ia ingin menunjukkan progres pembangunan Istana Kepresidenan. Beberapa perusahaan yang ikut serta dalam kegiatan ini adalah Freeport Indonesia, Vinilon Group, Sinarmas, GoTo, Unilever, dan Siloam. Tak berhenti di situ, Presiden Joko Widodo kembali melakukan groundbreaking proyek pembangunan di IKN, Kalimantan Timur. Jokowi juga turut meresmikan peletakan batu pertama kompleks perkantoran Bank Indonesia. Jokowi mengatakan, hadirnya kantor Bank Indonesia di IKN menjadi bukti keseriusan pemerintah membangun IKN. Hadirnya Bank Indonesia juga dinilai Jokowi dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di IKN. Dia menekankan, kehadiran Bank Indonesia menjadi tanda positif bagi kepercayaan investor. Kabar buruk kini menerpa dunia penerbangan. Pasalnya pemutusan hubungan kerja atau PHK kembali terjadi. Kini dilakukan maskapai penerbangan Delta Airlines di Amerika Serikat. PHK terjadi saat industri tersebut bergulat dengan pengeluaran yang lebih tinggi seperti bahan bakar dan tenaga kerja, di mana harga bahan bakar mendekati $100 Amerika Serikat per barrel. Sementara itu, maskapai tersebut tidak merinci berapa banyak pekerjaan yang akan dikurangi. Namun, pekerja garis depan seperti pilot atau pramugari tidak akan terdampak. Perusahaan menyebut keputusan ini tidak pernah dibuat dengan mudah. Namun manajemen mengatakan akan memperhatikan keluarga Delta yang terdampak. Sesuai dengan ekspektasi pasar, Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve memutuskan untuk kembali menahan suku bunga acuan. Suku bunga ditahan di level 5,25 hingga 5,50%. Keputusan menahan suku bunga merupakan kedua kalinya yang diambil The Fed dalam 2 pertemuan terakhir. The Fed terakhir kali menaikkan suku bunga pada pertemuan Federal Open Market Committee atau FOMC pada 25 Juli 2023. Meski menahan suku bunga, namun Gubernur The Fed Jerome Powell mengatakan jika inflasi belum turun hingga target 2%, maka potensi kenaikan suku bunga masih ada ke depannya.
Powell menambahkan, kondisi keuangan dan kredit kini makin ketat dan kemungkinan akan membebani aktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan inflasi.